Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nanda dengan NIM G7012425. Saya dari kelas A. Melalui video ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 5. Baik, jadi pada bagian yang pertama itu definisi uji linearitas dan rentang dalam uji validasi. Jadi uji linearitas ini dia merupakan salah satu parameter dalam validasi metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu metode dalam memberikan hasil pengukuran yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit yang dianalisis. Nah, pada pengujian ini semakin tinggi konsentrasi larutan standar, maka semakin tinggi pula nilai absorbansi yang dihasilkan, sehingga diperoleh hubungan linear antara konsentrasi dan respon alat. Nah, dalam percobaan ini kita menggunakan paracetamol, di mana beberapa larutan standar dengan konsentrasi berbeda itu dibuat kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, sementara itu rentang atau range ini merupakan interval konsentrasi terendah sampai tertinggi dari analit yang masih dapat diukur secara akurat, presisi, dan tetap menunjukkan hubungan linear. Nah, dengan kata lain, rentang ini dia menunjukkan batas kerja metode analisis yang masih memberikan hasil yang dapat dipercaya. Nah, jadi pada bagian kedua itu dia menjelaskan hubungan Lambert-Beer dan kaitannya dengan percobaan ini. Jadi dasar teori yang digunakan dalam percobaan ini adalah hukum Lambert-Beer, di mana dia menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang terdapat di dalam larutan tersebut selama kondisi pengukuran tetap. Nah, hubungan ini dinyatakan dengan persamaan A sama dengan epsilon kali B kali C, di mana A itu adalah absorbansi, epsilon itu adalah absorptivitas molar, B itu adalah panjang lintasan cahaya, dan C itu adalah konsentrasi larutan. Nah, pada percobaan ini larutan standar paracetamol dibuat dalam beberapa variasi konsentrasi, kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Nah, jika hasil pengukuran mengikuti hukum Lambert-Beer, maka peningkatan konsentrasi paracetamol itu akan menghasilkan peningkatan absorbansi secara proporsional, sehingga grafik yang terbentuk menunjukkan garis lurus. Nah, pada bagian yang ketiga itu menjelaskan faktor deviasi apa saja yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi. Jadi, hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi itu dia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi atau penyimpangan dari kondisi ideal. Nah, jadi faktor pertama itu adalah kesalahan dalam preparasi larutan, seperti ketidaktepatan saat menimbang sampel, memipet, atau melakukan pengenceran, sehingga konsentrasi yang dibuat itu dia tidak sesuai. Nah, faktor yang kedua itu adalah kondisi instrumen, misalnya lampu spektrofotometer yang kurang stabil, terus alatnya juga yang belum dikalibrasi, ataupun kuvetnya yang kotor sehingga mengganggu transmisi cahaya. Dan faktor yang ketiga itu adalah konsentrasi larutan yang terlalu tinggi, sehingga hukum Lambert-Beer tidak lagi berlaku secara sempurna. Selain itu, perubahan kondisi kimia seperti pH, suhu, degradasi sampel, atau adanya zat pengganggu itu juga dapat mempengaruhi hasil absorbansi. Terus juga gelembung udara, partikel tersuspensi, dan larutan yang tidak homogen juga dapat menyebabkan hasil pengukuran menjadi kurang linear. Nah, pada bagian yang keempat itu menjelaskan nilai R berapa yang menunjukkan linearitas yang sangat baik dan kriteria umum penerima nilai R untuk metode kuantitatif. Jadi, linearitas suatu metode itu umumnya dinilai berdasarkan nilai koefisien korelasi atau nilai R, yaitu parameter yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara konsentrasi dengan respon alat. Nah, nilai R ini dia berada pada rentang kurang 1 min 1 sampai plus 1, dan semakin mendekati plus 1, maka hubungan linearitas yang dihasilkan itu semakin baik. Dalam analisis kuantitatif di bidang farmasi, suatu metode itu umumnya dinyatakan memenuhi syarat linearitas apabila memiliki nilai R minimal 0,99, nilai R sebesar 0,995 atau lebih menunjukkan linearitas yang sangat baik. Sedangkan nilai yang mendekati 0,999 itu dia menunjukkan linear yang hampir sempurna. Nah, selain itu juga selain nilai R ini, dia biasanya juga diperhatikan persamaan relasi linear, yaitu Y sama dengan BX plus minus A, yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi. Nah, di mana jika nilai R ini dia mendekati 1, maka metode analisis itu dapat dinyatakan memiliki linearitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis kuantitatif. Nah, dan bagian yang terakhir itu menjelaskan tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi.
Jadi uji linearitas dan rentang itu dia memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang farmasi karena dia digunakan untuk memastikan bahwa suatu metode analisis itu mampu memberikan hasil yang akurat, presisi, dan konsisten pada berbagai konsentrasi zat aktif. Nah, dalam pengujian paracetamol ini, parameter ini dia membantu memastikan bahwa kadar zat aktif yang terkandung dalam sajian obat dapat ditentukan dengan tepat. Selain itu, uji linearitas dan rentang juga digunakan dalam pengawasan mutu bahan baku, produk antara, maupun produk jadi agar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, pada penelitian dan pengembangan obat juga parameter ini penting untuk memastikan metode analisis yang digunakan valid dan dapat dipercaya. Oleh karenanya, uji linearitas dan rentang itu dia menjadi bagian penting dalam validasi metode analisis di industri farmasi maupun laboratorium pengujian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.